Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji beserta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat. Tidak lupa sholawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya beserta sahabat. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya dan mendapatkan petunjuk hingga hari kiamat nanti. Amin ya robbal alamin. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Bayu Haji Prasetyo dari kelas 10 TE3 absen 7. Saya akan menceritakan tentang ulama Sunan Giri. Sunan Giri yang bernama Raden Paku atau Raden Rahmat adalah seorang ulama dan wali yang hidup pada abad ke-15 di Jawa Timur, Indonesia. Ia merupakan salah satu tokoh penting dalam penyebaran agama Islam di wilayah tersebut. Sunan Giri dilahirkan pada tahun 1442 di desa Blambangan, Banyuwangi, Jawa Timur. Ia merupakan cucu dari Sunan Ampel, seorang wali yang juga berperan penting dalam penyebaran Islam di Jawa Timur. Sejak kecil Sunan Giri telah menunjukkan ketertarikan dan kecintaannya terhadap agama Islam. Pada usia muda, Sunan Giri belajar agama Islam kepada ayahnya, Raden Paku atau Raden Rahmat. Ia juga belajar kepada Sunan Ampel, kakeknya, yang merupakan seorang ulama terkemuka pada masanya. Sunan Giri dikenal sebagai seorang yang sangat tekun dan rajin dalam menuntut ilmu agama. Setelah menyelesaikan pendidikan agamanya, Sunan Giri memutuskan untuk menyebarkan ajaran Islam di wilayah Jawa Timur. Ia melakukan perjalanan ke berbagai daerah, mengajar dan memberikan dakwah kepada masyarakat. Sunan Giri menggunakan beberapa cara untuk menyebarkan ajaran Islam, seperti pendirian pesantren, pengajaran dan dakwah, pembangunan masjid, serta penulisan kitab. Sunan Giri mendirikan beberapa pesantren, Giri Tunggal di Desa Tunggal, dan pesantren Giri Jaya di Desa Jaya. Pesantren-pesantren ini menjadi pusat pembelajaran agama Islam dan tempat para santri memperdalam pengetahuan agama. Sunan Giri juga aktif memberikan pengajaran, khotbah dan pengajaran langsung kepada orang-orang di sekitarnya. Sunan Giri menggunakan bahasa yang mudah dipahami agar pesan-pesannya dapat tersampaikan dengan baik. Selain itu, Sunan Giri juga terlibat dalam pembangunan masjid-masjid sebagai tempat ibadah dan pusat kegiatan keagamaan. Masjid-masjid ini menjadi tempat berkumpulnya umat Muslim untuk melaksanakan sholat, mengaji, dan berbagai kegiatan keagamaan lainnya. Sunan Giri membangun masjid-masjid yang representatif dan nyaman, sehingga menjadi tempat yang penting dalam kehidupan umat Muslim di wilayah tersebut. Sunan Giri juga menulis kitab-kitab agama dan menyebarkan ajaran Islam. Kitab-kitab ini berisi tentang ajaran Islam, tafsir Al-Quran, hadis, dan berbagai topik keagamaan lainnya. Tulisan-tulisan Sunan Giri tersebar luas dan menjadi sumber ilmu dan panduan bagi umat Muslim dalam mempelajari agama Islam. Selama hidupnya, Sunan Giri juga terlibat dalam berbagai aktivitas sosial dan pemberdayaan masyarakat. Ia membantu masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan, memberikan bantuan kepada yang membutuhkan, memberikan nasihat dan arahan dalam menghadapi masalah, serta memperjuangkan keadilan sosial. Sunan Giri wafat pada tahun 1521 di Desa Giri, Jawa Timur. Warisannya dalam penyebaran agama Islam di Indonesia masih terasa hingga saat ini. Pesantren-pesantren yang didirikannya terus berkembang dan menjadi pusat pembelajaran agama Islam. Masjid-masjid yang dibangun masih digunakan sebagai tempat ibadah dan kegiatan keagamaan. Sunan Giri dihormati sebagai salah satu wali yang berjasa dalam penyebaran agama Islam di Indonesia. Demikian kiranya bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata yang terucap, dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.
yang sebesar-besarnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.